Ya, hari ini kita membahas energi listrik. Kita slideshow dulu. Ya, energi listrik. Pengertian energi listrik, definisinya ya. Jadi energi listrik itu besarnya usaha untuk memindahkan muatan Q pada beda potensial V. Ya, saya jelaskan. Jadi ini gambar rangkaian sederhana. Jadi kalau kita punya baterai gitu ya, kita punya baterai biasa aja, terus punya kabel, dihubungkan ke lampu ya, bola lampu kecil kayak bola lampu senter seperti itu. Kemudian satu dihubungkan ke bagian atas baterai, satunya lagi ke bagian bawah. Nah, baterai ini kan ada beda potensial atau tegangannya, ada voltnya ya. Kalau baterai itu biasanya antara 1,5 sampai 3 volt ya, beda potensialnya. Nah, kemudian ini sudah kita bahas di materi sebelumnya, bahwa kalau ada arus listrik itu yang pindah adalah elektron. Elektron itu pindahnya dari kutub, istilahnya kutub ya, kutub negatif atau bagian bawah baterai, melewat lampu ini. Makanya lampunya bisa nyala karena ada arus listrik, terus ke bagian atas baterai. Tapi kalau kita bicara arus listrik, disebut juga aliran muatan positif. Itu gambarnya, tanda panahnya itu dari baterai bagian atas ngelewatin lampu terus ke baterai bagian bawah. Oke, itu cara kerjanya ya. Nah, terus jadi energinya berapa untuk nyalain lampu ini? Energinya sama dengan Q dikalikan V. Nah, Q itu apa? Q itu jadi muatan listrik ini ya, muatan listrik di elektron-elektron ini, inilah Q. Q itu muatan listrik ya. Besarnya kalau satu elektron itu kecil banget, 1,6 kali 10 pangkat min 19. Jadi 1,6 per berapa triliun itu, triliun kali triliun lagi, kalau nggak salah, nggak sampai, kira-kira miliar triliun lah gitu ya. Pokoknya kecil sekali. Jadi itu sebabnya yang untuk membuat lampu ini nyala ya, elektron yang pindah itu pasti banyak banget ya. Nah, jumlahnya berapa? Itu totalnya dilambangkan dengan huruf Q. Jadi Q ini adalah muatan listrik ya. Kemudian tadi yang saya sebut angkanya itu muatan listrik untuk satu elektron. Oke. Kemudian ingat dari materi yang sebelumnya ya, bisa kalian putar lagi materi yang sebelumnya. Muatan listrik itu sama dengan arus listrik dikalikan waktu ya. Jadi ini nih dinyalakan, dihubungkan kayak gini antara atas baterai, lampu, terus ke bawah baterai, itu berapa lama ya, berapa detik atau berapa menit. Nah, jadi ini hubungannya, muatan sama dengan arus dalam ampere kali waktunya dalam second atau detik. Dengan demikian, kalau ini ya, kalau Q sama dengan IT ini kita pindahin ke sini,
Kan W sama dengan Q kali V. Q-nya kita ganti dengan I kali T. Berarti W sama dengan V kali I kali T. Ya, kenapa kok I kali T-nya nggak ditulis duluan, gantiin Q? Ya, sebenarnya sih supaya enak aja bacanya gitu ya. Jadi W sama dengan fit gitu. Nah, inilah energi listrik. W ini energi listrik ya. Satuannya itu joule. Oke. Kemudian ada rumus-rumus energi listrik. Ini jadi ya diputar-putar aja ini yang tadi apa namanya? Rumus yang tadi kan awalnya W sama dengan Q kali V. Karena Q sama dengan I kali T, jadi I itu arus, T itu waktu lampu tadi dinyalain sama baterai itu. Terus kita ganti Q yang ini, jadi energi listrik sama dengan V. V itu jadi tadi itu baterainya berapa volt? 1,5 volt atau 3 volt gitu ya. Dikalikan arus, dikalikan waktu dia nyala. Satuannya, ingat tadi energi listrik itu joule. I itu watt arus listrik, satuannya ampere. Oke. Terus bisa kita ganti lagi nih. V itu kan I kali R. Ini hukum Ohm. Ya, ingat V sama dengan I kali R. Jadi tegangan sama dengan arus kali hambatan. Kalau ini kita pakai untuk mengganti V yang di sini, ya. Jadi V di sini diganti dengan I kali R. I-nya kan jadi ada 2 tuh. Berarti W sama dengan I kuadrat, ya, karena jadi IRIT. I kuadrat kali R kali T. Oke. Kemudian I juga bisa diganti. I bisa diganti berdasarkan hukum Ohm juga ini. Kalau V sama dengan I kali R, berarti I sama dengan V dibagi R. Ya. Kita pakai untuk mengganti I di sini. Jadi W sama dengan V kuadrat, karena V-nya jadi ada 2, dibagi R kali T. Oke. Nah, ini satuan-satuannya. Jadi hambatan listrik itu satuannya ohm. Waktu itu dalam detik atau second. V tegangan listrik dalam volt. Kalau misalnya kalian mikir, ini banyak amat rumusnya gitu ya. Ya udah hafalin satu aja. W sama dengan Q kali V. Nanti yang lain-lainnya bakalan ngikut, apalagi kalau udah latihan soal. Nah, dari rumus kita beralih ke contohnya. Jadi sama seperti energi lainnya, yaitu energi tidak dapat dihilangkan gitu ya. Hanya dia tidak hilang, tapi hanya berubah dari satu bentuk ke bentuk lain. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita kan banyak pakai listrik. Apakah listrik PLN, ya, kita colokin ke stop kontak di dinding, atau pakai baterai, ya. Baterai ada yang gede, ada yang kecil, kayak baterai di apa tuh namanya, di kalkulator, di apa yang cuma bulat kecil gitu ya, macam-macam bentuknya. Kemudian perubahannya gimana? Kalau kita lihat yang ini dulu, setrikaan, ya. Setrikaan itu, di setrikaan kalau kita nyalain, kalau kita mau pakai, itu terjadi perubahan energi dari listrik, dari energi listrik, ya, menjadi energi panas, ya. Makanya terus ini bagian bawahnya jadi panas, gitu.
Kemudian ini apa nih? Ini kayaknya itu ya, earphone ya, nggak begitu jelas. Earphone, kalaupun dia pakai baterai, tapi ini baterai yang kecil banget nih. Kemungkinan bukan di sini ya, tapi di alatnya yang pakai earphone itu. Itu biasanya baterai yang kecil kayak kancing gitu ya. Itu merubah energi listrik menjadi energi suara. Ini apa ini? Pemanas ya kayaknya. Pemanas ya, ini yang dimasukin ke air untuk manasin air. Kalau pakai ini hati-hati ya untuk memanaskan air. Tempatnya itu harus diisi dulu dengan air, baru ini dicolokin. Kalau nggak rusak dia, angus dia. Ya, ini merubah dari listrik ke panas juga. Ya, karena dia ada di dalam air, nah terus lama-lama airnya mendidih kalau dimasukin ke air. Ini oven ya, sepertinya ini bukan TV tapi oven. Oven itu merubah energi listrik. Walaupun ada juga oven yang diletakkan di atas kompor, itu berarti energi panas. Tapi kalau ini oven listrik ya, dihubungkan ke listrik, dia merubah energi listrik menjadi energi panas. Atau kalau ini oven microwave, menjadi gelombang mikro itu ya. Ini juga nih, ini pemanas juga ya. Kita tinggal taruh teko di atasnya. Pemanas listrik juga merubah dari listrik ke panas. Kalau ini nih stereo system ya, speaker untuk stereo system kalau kita mau dengerin musik, ataupun untuk sound system kalau ada acara gitu. Merubah dari energi listrik ke energi bunyi ya, atau suara. TV jelas merubah energi listrik menjadi energi cahaya ya, dan suara. Karena apa? Karena ya kalau kita nonton TV kan kita nggak cuma ngelihat gambar aja, tapi ada suaranya juga. Ini apa nih? Laptop ya. Laptop merubah energi listrik menjadi energi yang digunakan untuk mengolah, untuk menjalankan isi dari laptop itu ya, prosesor dan sebagainya, juga untuk dirubah menjadi energi cahaya ya, karena ada monitornya kan, dan suara juga. Kemudian ini pemanas air ya, ini kayaknya galon itu ya, galon, tapi yang bukan cuma untuk penyimpanan air aja, tapi juga kan ada yang untuk sekaligus manasin. Nah, itu merubah energi listrik menjadi energi panas. Ya, jadi lihat bahwa energi listrik yang kita dapat dari listrik PLN, dari baterai, itu bisa diubah menjadi energi panas, energi cahaya, bunyi, dan untuk pengolahan proses di dalam komputer. Kemudian sumber-sumber energi listrik. Nah, tadi yang digambar itu saya bilang itu baterai ya. Baterai itu ada yang kecil ya, yang biasanya untuk baterai baterai remote ya, baterai remote control yang kayak gini ya. Baterai remote control yang gede untuk untuk dimasukin ke center seperti itu. Kemudian ada yang lebih kecil lagi yang tadi saya bilang kayak kancing, itu biasanya untuk kalkulator, untuk jam ya, jam tangan maksudnya. Kemudian aki itu juga sumber energi listrik. Aki ini ada di mana? Ada di mobil, ada motor juga pakai aki, walaupun bentuknya ukurannya jelas beda. Kemudian mesin-mesin lainnya yang ada, mesin-mesin yang pakai aki. Kemudian nah ini nih baterai, aki itu disebut sebagai sumber listrik searah
ya. Dia bisa habis. Kalau habis, baterai kalau habis dibuang. Atau ada juga baterai yang bisa dicas lagi, ya. Aki dicas, ya, kalau sudah habis dicas. Oke. Sedangkan ini listrik searah, mestinya ada yang dua arah dong. Bukan dua arah tapi maksudnya di sini listrik ya dua arah atau bolak-balik, ya. Itu adalah listrik PLN, ya, listrik PLN yang asalnya dari pembangkit listrik, kemudian disalurkan lewat ini nih, lewat SUTET, ya, saluran umum tenaga tinggi, ya. Jangan deket-deket ke tiang-tiang listrik yang gede kayak gini, menara listrik yang gede gini. Dan dilarang juga untuk mendirikan rumah di bawah ini, karena efek elektromagnetnya kuat, ya, bisa menimbulkan penyakit dan sebagainya. Makanya ini biasanya yang tiang-tiang kayak gini ini biasanya di tempat-tempat yang masih kosong seperti ini. Begitu dia masuk ke kota, itu sudah disalurkan menjadi tiang-tiang listrik kayak yang di depan rumah kita. Oke, ini listrik PLN, arus listrik dua arah. Kalau yang baterai aki itu searah, atau disebut juga DC, direct current, ya, direct searah. Kalau listrik PLN AC, alternating current, bukan AC air conditioner, ya, tapi di sini yang dimaksud ialah arus bolak-balik, alternating current. Kemudian ini dapatnya dari mana sih? Kalau kita lihat ini, ya, baterai, kalau kalian iseng buka, tapi hati-hati ya, habis itu cuci tangan, ya, yang bersih. Itu ada kayak kimianya, zat kimianya gitu, ya, kayak cairan kimianya. Kemudian ini juga di aki kan ada air aki gitu, ya. Dan untuk pembangkit listrik PLN itu masih banyak menggunakan, sebagian besar masih menggunakan minyak bumi. Oke. Tapi kita tahu bahwa minyak bumi itu suatu saat akan habis. Emang asalnya dari mana sih? Asalnya itu dari fosil hewan atau tumbuhan zaman dulu, itu minyak bumi itu, ya. Nah, satu saat kan akan habis. Dengan demikian diselidikilah apa sih yang bisa menggantikan minyak bumi sebagai sumber energi listrik. Nah, ini yang ada di gambar-gambar ini adalah sumber energi listrik alternatif istilahnya. Jadi kalau kita tidak perlu sebenarnya menunggu sampai minyak bumi itu habis, tapi dari sekarang sudah bisa mengupayakan sumber energi listrik yang lain. Yang ini, yang pojok kiri atas, ini kincir angin. Bukan kincir angin sembarang kincir angin, tapi kincir angin untuk pembangkit listrik tenaga angin, ya. Jadi dari berputarnya kincir ini diubah menjadi listrik. Jadi diubah menjadi listrik yang menghidupkan lampu-lampu di rumah kita, alat-alat elektronik di rumah kita, seperti itu. Kemudian ini adalah sel surya. Ya, ini gambar sel surya, panel, istilahnya panel karena ini banyak sekali selnya. Jadi kayak bidang, jadi kayak papan gini gitu, ya. Ini istilahnya panel surya, menangkap sinar matahari, kemudian mengubahnya menjadi energi listrik. Oke. Kemudian yang ini yang cukup kontroversial, tenaga nuklir. Kontroversial kenapa? Karena bahayanya cukup besar. Bahayanya cukup besar kalau terjadi kebocoran nuklir. Sudah pernah terjadi di
di Rusia dan di India. Kemudian ini kita lihat apa? Air, ya. Air kalau kita lihat di sini dia bendungan, air bendungan. Apakah itu air dari bendungan atau air terjun alami? Itu bisa menjadi pembangkit listrik tenaga air. Kan ini kekuatannya kan besar sekali nih, ya. Air turun setinggi ini. Nah, itu dirubah, dikonversi istilahnya menjadi energi listrik gitu, untuk disalurkan ke perumahan, ke pabrik dan sebagainya. Jadi bisa tadi ini kelihatannya bendungan, ya. Jadi bendungan yang namanya bendungan air itu fungsinya jadi bisa dua. Pertama untuk aliran kalau kira-kira terjadi banjir gitu, ya. Untuk pengairan sawah juga bisa, dan untuk pembangkit listrik tenaga air kalau ini dia cukup tinggi, ya. Jadi bisa tiga fungsi itu. Kemudian ini gambar apa? Gambar laut. Oke, ini kan laut nih. Terus apa hubungannya? Laut itu, ya, laut di pantai pada jam-jam tertentu dalam satu hari mengalami pasang naik dan pasang surut. Oke, jadi pasang naik itu dia ketinggiannya tambah. Jadi kalau misalnya mungkin sekali-sekali kalian jalan di pantai, ya, nah lihat biasanya itu kalau nggak salah maghrib atau tengah hari, ya. Pokoknya dalam satu hari itu ada waktu dia pasang naik, permukaannya itu naik. Pasang naik, ada juga pasang surut, jadi justru turun permukaannya. Nah, itu naik turunnya permukaan air laut itu juga bisa dimanfaatkan untuk pembangkit tenaga listrik. Ya, karena terutama kalau naik itu ombaknya kan jadi lebih besar. Ini gas bumi. Oke, pembangkit listrik tenaga gas bumi. Jadi di beberapa tempat di Indonesia, kalau tidak salah diantaranya di Dieng, ya, itu ada gas bumi. Jadi dari dalam bumi memancar keluar itu kayak gini. Itu juga bisa dirubah menjadi energi listrik, ya. Jadi ini adalah sumber-sumber energi listrik alternatif untuk menggantikan energi listrik dari minyak bumi yang dikhawatirkan akan segera habis. Kemudian berikutnya, setelah energi listrik ada daya listrik. Oke, daya listrik ini sebenarnya yang sering kita dengar satuannya yaitu watt, ya. Watt kan kalau kita mau pasang lampu, berapa watt? Sekarang sih wattnya kecil, ya, karena kita pakai lampu hemat energi. Jadi sekian belas watt aja itu sudah seperti sekian puluh watt lampu yang zaman dulu gitu. Jadi watt ini adalah satuan untuk daya listrik. Jadi kalau kita punya lampu 20 watt misalnya gitu, nah itu berarti daya listriknya 20 watt. Oke. Hubungannya apa dengan energi tadi? Daya, ya, sebenarnya ini daya baik untuk listrik maupun untuk gerak, ya, gerak yang waktu kelas 7 sudah kelas 8 ya kalian bahas mengenai hukum Newton dan sebagainya. Daya ini adalah energi per satuan waktu. Ya, jadi berapa energi yang keluar per second atau per menit, itulah daya, dinyatakan dengan satuan watt.
Nah, kalau kita tuliskan kembali rumusnya, W itu tadi apa? W itu kan tadi jadinya banyak kan rumusnya ya. Nah, diantaranya ini, W sama dengan VIT. V kali I kali T. Kita gantilah di sini W dengan V kali I kali T. Dibagi dengan T, ya udah ada T di atas, ada di bawah. Saling meniadakan sehingga menjadi V kali I. Jadi, daya sama dengan tegangan atau beda potensial dikalikan arus. Volt dikalikan ampere. Oke. Nah, ini rumus-rumus daya listrik yang lain. Ya, tinggal diputar-putar aja rumus-rumusnya. Sama aja kayak yang tadi sebenarnya. Jadi dari P sama dengan V kali I, V sama dengan I kali R, kita dapatlah rumus-rumus ini. Ya, kalau saya nggak suka mau ngafalin banyak rumus, jadi ini aja, P sama dengan V kali I, V sama dengan I kali R, ini hukum Ohm. Udah, nanti tinggal diganti-ganti aja gitu kalau diperlukan. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat ada gambar kayak gini. Ya, ada lampu, terus tulisannya 11 watt 220 V. Artinya apa? Artinya, lampu menyala dengan baik bila dihubungkan dengan tegangan 220 volt. Tegangan 220 volt dari mana? Dari listrik PLN. Jadi listrik PLN yang kita gunakan di rumah itu besarnya 220 volt. Ya. Kemudian lampunya berapa watt tadi dayanya? 11 watt. Lampu memakan daya listrik 11 watt bila dihubungkan dengan tegangan 220 volt. Kalau ditanya hambatannya, ya bisa dihitung dengan salah satu rumus ini. Bila dihubungkan dengan tegangan 110 volt, nah saran saya sih jangan coba-coba ya, karena bisa putus. Seenggak-enggaknya dia nggak nyala, tapi bisa juga putus, ya. Jadi peralatan listrik, peralatan elektronik, dari mulai yang rumit kayak misalnya mesin cuci atau kulkas gitu ya, sampai yang sederhana kayak lampu kayak gini, itu dihubungkanlah ke listrik yang sesuai. Kalau di situnya ditulis 220 volt, ya hubungkan ke listrik 220 volt. Di Indonesia dulu pakai 110 volt. Ya. Kemudian akhir tahun 70-an berubah menjadi 220 volt. Oke. Di beberapa negara masih pakai dua-duanya. Ya, jadi kalau colokan yang 110 ya, itu biasanya ada tulisannya di situ supaya kita nggak salah colok seperti itu. Nah, ini jadi satuan energi dan daya. Satuan energi seperti biasa joule tadi ya. Waktu itu dalam detik, kemudian daya dalam watt. Nah, kemudian joule W itu kan tadi sama dengan P kali T. Ya, jadi salah satu rumusnya yang didapat tadi W sama dengan P kali T. Enggak ada di sini. Oh, ini dari sini ya. Kalau P sama dengan W bagi T, berarti W sama dengan P kali T. Diputar-putar aja rumusnya. Nah, ini ya, W sama dengan P kali T. P-nya kan watt. Kalau T-nya itu bukan second, tapi jam, maka menjadi watt jam. Joule itu ya bisa
rubah, dikonversi, sama kayak kita misalnya mengkonversi derajat Celcius jadi derajat Fahrenheit misalnya kayak gitu ya. Kilometer menjadi meter. Nah, ini joule menjadi watt jam atau watt hour, dalam bahasa Inggrisnya watt hour. Nah, di sini mungkin kalian udah familiar, kayaknya pernah dengar gitu ya watt hour. Bisa jadi memang pernah dengar dalam hubungannya dengan tagihan PLN. Ya, tagihan PLN untuk penggunaan listrik di rumah kita dalam 1 bulan itu biasanya satuannya watt hour. Jadi dalam 1 bulan itu kita pakai berapa watt hour. Tapi kadang karena gede, beribu-ribu, supaya angkanya nggak terlalu banyak, dipakailah kilowatt hour. Kilo kan 1000 ya, jadi kalau 1000, daripada nyebut 1000 watt hour, disebutlah 1 kilowatt hour. Jadi kilowatt hour ini ya satuan energi ya, sama dengan joule gitu, cuma dalam bentuk yang lain aja. Nah, 1 watt hour joule itu kan dia sebenarnya dari atau pakai satuan waktunya itu kan detik. Watt hour, hour itu kan jam, 1 jam 3600 detik. Jadi 1 watt hour itu sama dengan 3600 joule. Oke. Nah, sampai di sini mungkin kebanyakan rumus. Mungkin akan lebih jelas kalau kita sudah mengerjakan soal. Jadi silakan dikerjakan soal-soalnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.